Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih membahas masalah klaim dana JHT BPJS Ketenaga Kerjaan. Dalam klaim dana JHT, tentu saja dokumen-dokumen harus valid sesuai data diri kita. Lalu bagaimana kalau semisalkan kakak sama KTP udah sama, tapi alamat yang di Paklerin beda nih sama yang di kakak sama yang di KTP? Gimana sih solusinya? Bisa diklaim gak sih dana JHT-nya? Stay tune terus ya. Jadi semisalkan kalian menemukan masalah seperti ini, apakah bisa dana JHT-nya diklaim ketika kakak sama KTP alamatnya udah sama, tapi di Paklerin alamatnya beda? Kira-kira bisa nggak ya kita klaim dana JHT-nya? Bisa dong. Kenapa aku bilang bisa? Aku asumsikan melalui cerita seperti ini. Misalkan namanya adalah JJ. JJ ini kerja di perusahaan A. Dan status JJ ini ketika dia kerja, dia itu masih single. Dia tinggal di kota baru. Nah, otomatis dia di KTP dan di KK itu adalah tempat tinggalnya di kota baru. Dia resign. Setelah setahun kemudian, dia menikah. Otomatis ketika dia udah resign dalam jangka waktu 1 tahun, dia udah dapet Paklerin dong. Dan Paklerin tersebut tentu saja alamatnya di kota baru. Setelah dia menikah, ternyata si JJ ini menikah di beda kota. Dan suaminya ini, si Jojo ini, tinggallah di kota lama. Ketika dia menikah, si JJ ini dibawa sama suaminya tinggal di kota lama. Lalu, apakah iya ketika dia pindah di kota lama, dia tidak bikin KTP baru, dia tidak bikin KK baru? Tidak mungkin dong, karena pasti dia itu ketika dia pindah dan dia udah menetap di kota lama tersebut, dia harus bikin KK dan KTP di Capil. Dan ternyata dia ada kebutuhan nih, misalkan dia tabungannya hanya di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dia mau mencairkan nih, si JJ ini mau mencairkan dana JHT-nya itu. Lalu otomatis di situ yang dia punya di KK dan KTP dan Paklerin itu alamatnya berbeda. Meskipun di KK dan di KTP-nya udah sama, tapi dia beda di Paklerin. Tadi aku menjawab itu bisa. Karena apa? Karena pihak BPJS-nya itu sudah memaklumi setiap orang yang resign itu keadaannya tidak sama dari tahun ke tahun, ya kan? Kita itu manusia memiliki rencana yang berbeda dan kita itu memiliki kondisi yang mungkin tidak stuck di situ. Mungkin berbeda juga. Seperti si JJ tadi. Ternyata dia menikah sama orang yang beda kota. Jadi itu tidak dipermasalahkan dan itu bisa kalian klaim tanpa adanya kelarangan. Jadi itu diperbolehkan, ya. Jadi kalau semisal kalian ada masalah seperti itu, kalian tidak usah bingung, kecuali kalau KK dan KTP kalian itu berbeda alamat, itu baru kalian harus mengurusnya. Sekian dari video aku, semoga membantu masalah kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.